Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 dari Universitas Sanata Dharma, Pendidikan Bahasa Inggris kelas B. Nama saya Kezia Intan Permani dengan NIM 221215088, kemudian dua teman saya. Perkenalkan, nama saya Artin Jumraja Ratupaksi, NIM saya 221215073. Halo, nama saya Prema Gupita Suka dengan nomor induk 221215098. Kami di sini ingin mempresentasikan pameran kami pada kelas pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pameran kami berjudul Pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi dan fun activities guna meningkatkan motivasi belajar siswa. Apakah semuanya sudah siap? Oke, mari kita mulai. Desain hasil asesmen yang didesain. Setelah memeriksa hasil kerja peserta didik, kami menemukan bahwa banyak peserta didik yang mendapatkan nilai di atas rata-rata dari nilai yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Hal ini dikarenakan metode pembelajaran yang diterapkan itu cukup menarik dan baru untuk mereka. Dengan metode yang menarik tersebut dapat menambah motivasi belajar dari peserta didik itu sendiri. Hasil asesmen profiling siswa yang ditangani. Sebelum mengajar di kelas, kami melakukan observasi terlebih dahulu terhadap mereka. Lalu setelah itu kami menemukan adanya beberapa masalah dan menemukan bahwa siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pertama, kami menemukan kurangnya motivasi belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas karena kegiatan dan aktivitas yang dilakukan kurang menarik dan belum melibatkan mereka. Siswa cenderung fokus dengan kesenangan tersendiri seperti ada yang tidur di kelas, lalu bermain handphone, berbicara dengan teman sebayanya, dan lain-lain. Kedua, media pembelajaran yang digunakan juga kurang menarik. Ketiga, belum tersedianya fasilitas dan sumber belajar yang sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Keempat, metode pembelajaran yang kurang interaktif dan variatif. Kelima, aktivitas yang digunakan kurang menarik dan tidak melibatkan siswa. Siswa menyukai bentuk pembelajaran secara berkelompok. Hal ini terlihat dari kurangnya antusias mereka dalam mengerjakan tugas individu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai RPP yang kami rancang dalam proses pembelajaran di kelas. Ada 3 tahap yang kami lakukan. Yang pertama yaitu tahap rencana. Pada tahap rencana ini, kami melakukan 2 hal. Yang pertama yaitu pembelajaran didesain secara student-centered, di mana pembelajaran ini banyak melibatkan siswa. Salah satu contohnya adalah meminta siswa untuk melakukan kerja kelompok. Jadi, dalam kelompok tersebut, tiap siswa dapat berdiskusi satu sama lain untuk menyampaikan pendapat, saran, maupun kritik. Kemudian, yang kedua yaitu menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik dengan mengintegrasikan teknologi. Contohnya, kami menggunakan PowerPoint slideshow yang didesain dengan menggunakan Canva. Kemudian, kami juga menggunakan video pembelajaran yang kami ambil dari YouTube, atau kami juga sering mendesain video pembelajaran tersebut sendiri dengan menggunakan banyak aplikasi, dan kami desain semenarik mungkin dan sekreatif mungkin supaya siswa dapat termotivasi dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Selain itu, kami juga menggunakan beberapa lagu yang kami ambil dari YouTube. Kemudian, tahap yang kedua yaitu aksi. Pada tahap aksi, ada 3 hal yang kami lakukan. Yang pertama yaitu dalam kegiatan pembelajaran, guru menyediakan permainan yang bernama tebak judul lagu. Permainan ini kami gunakan untuk memotivasi siswa agar mereka berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, yang kedua yaitu pada kegiatan pembelajaran, siswa juga
melakukan diskusi secara berkelompok yang beranggotakan 4 hingga 5 orang. Dan yang ketiga yaitu siswa mempresentasikan hasil diskusi yang telah mereka diskusikan dalam bentuk workshop. Jadi dalam kegiatan berdiskusi tadi, kami meminta siswa untuk membuat sebuah poster. Poster tersebut akan mereka presentasikan dalam bentuk workshop. Jadi di kegiatan workshop ini ada salah satu siswa yang bertugas untuk menjelaskan poster mereka. Kemudian siswa lain yang tidak bertugas, mereka dapat berkeliling kelas untuk melihat poster teman-teman mereka dan mencatat poin-poin penting dari poster yang mereka lihat. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi untuk mengetahui hasil belajar siswa mengalami peningkatan atau tidak setelah pembelajaran dilakukan secara student center dan juga melakukan workshop. Akhirnya kami sebagai guru mengadakan formative assessment. Melalui formative assessment yang kami berikan, kami dapat mengetahui nilai dari tiap siswa yang dapat kami gunakan untuk menyimpulkan apakah pembelajaran yang kami rancang ini berhasil atau tidak. Dan kami juga dapat menyimpulkan apakah siswa mengalami peningkatan dalam pemahaman terhadap materi atau tidak. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai faktor penyebab keberhasilan. Jadi ada 4 faktor. Yang pertama yaitu menyediakan media pembelajaran yang menarik. Jadi kami selalu berusaha untuk menyediakan media pembelajaran yang menarik dan juga mengintegrasikan teknologi seperti PowerPoint, video pembelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu merancang aktivitas yang menarik dan inovatif. Karena dengan aktivitas yang menarik, tentunya siswa akan lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga yaitu adanya masukan dari dosen, guru pamong, dan juga teman sejawat yang sangat membangun untuk melakukan pembelajaran yang berikutnya. Jadi melalui masukan-masukan tadi, ini kami dapat melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan atas pengajaran yang telah kami lakukan, yang nantinya pada pembelajaran yang berikutnya kami akan berusaha untuk melakukan pengajaran yang lebih baik. Kemudian yang keempat yaitu mempersiapkan dan menyediakan media sebelum kegiatan pengajaran berlangsung. Jadi kami sebelum melakukan pembelajaran di kelas, kami sudah mempersiapkan segala media seperti laptop, LCD proyektor, speaker, supaya ketika melakukan pembelajaran di kelas tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan dan kegiatan pembelajaran di kelas menjadi lebih efektif dan kondusif. Selanjutnya, output yang terjadi di lapangan, yaitu metode pembelajaran yang digunakan menarik dan memotivasi siswa. Hal ini dibuktikan dari refleksi yang siswa tulis di akhir pembelajaran. Jadi, di akhir pembelajaran, siswa dapat menuliskan pendapat, perasaan, dan juga apa yang mereka inginkan di pertemuan yang akan datang. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor kendala yang menghambat jalannya pembelajaran. Yang pertama, ada media yang tidak terhubung ke proyektor dan speaker yang bermasalah. Kemudian yang kedua, adanya sikap siswa yang acuh tak acuh yang menyebabkan kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Kemudian yang ketiga, koneksi internet yang tidak stabil ketika memanfaatkan platform YouTube maupun Google Slide. Kemudian yang terakhir, meminjam laptop ke anggota lain karena adanya masalah pada laptop yang digunakan. Dari rangkaian proses PPL yang telah kami jalani, terdapat hal yang kami pelajari, yaitu kami menemukan cara yang tepat untuk mengajar siswa yang memiliki semangat belajar yang rendah. Sehingga dengan cara mengajar ini, siswa dapat termotivasi untuk aktif terlibat
dalam proses pembelajaran. Kemudian, terdapat 4 tips mengenai cara bagi guru ketika akan mengajar siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah. Pertama, mengembangkan dan menggunakan media pembelajaran yang menarik dan memanfaatkan teknologi. Kemudian yang kedua, mengembangkan bahan ajar dan video pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan model pembelajaran project-based learning. Dan yang keempat, merancang aktivitas yang menarik dan melibatkan semua siswa. Demikian presentasi dari kami tentang pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi dan fun activities guna meningkatkan motivasi belajar siswa. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi para guru dengan masalah yang sama, yaitu kurangnya motivasi belajar siswa. Sekian dan terima kasih.